Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam ceria dan bahagia. Ibu bapak guru, apakah semua tujuan pembelajaran di kelas selalu tercapai? Apakah semua peserta didik mengumpulkan tugas tepat waktu dan hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan? Jika belum, bisa jadi hal tersebut disebabkan karena kita belum menyiapkan model pembelajaran yang tepat, media pembelajaran yang kurang menarik, tugas yang belum sesuai dengan kemampuan, minat, dan gaya belajar peserta didik. Inilah yang memotivasi kami untuk membuat inovasi media pembelajaran yang disebut dengan MiGrid, Mini Gallery of Recount Text, sebuah pembelajaran berdiferensiasi konten mata pelajaran bahasa Inggris yang tersaji menjadi satu dalam bentuk mini galeri. Dalam MiGrid terdapat video corner untuk peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori, comic corner untuk peserta didik dengan gaya belajar visual, sementara quiz corner untuk peserta didik dengan gaya belajar kinestetik. Ibu bapak guru, pada hari itu peserta didik di kelas 8A belajar menulis recount text. Namun hasil asesmen keterampilan menulis menunjukkan belum semua peserta didik dapat menulis recount text secara baik dan benar. Kondisi inilah yang memotivasi kami untuk melakukan praktik baik dengan menggunakan media MiGrid. Beberapa hal yang kami lakukan sebelum pembelajaran antara lain: pertama, asesmen awal pembelajaran berdiferensiasi non-kognitif, yaitu tentang gaya belajar. Yang kedua, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi. Ketiga, menyiapkan media dan sumber belajar. Keempat, pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dengan MiGrid. Yang kelima adalah refleksi. Ibu bapak guru, data awal kelas 8A jumlah peserta didik keseluruhan 32, terdiri dari 22 peserta didik memiliki gaya belajar visual, 5 peserta didik memiliki gaya belajar auditori, sementara 5 peserta didik yang lain memiliki gaya belajar kinestetik. Setelah merencanakan pembelajaran, menyiapkan media dan sumber belajar, selanjutnya kami mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan model pembelajaran discovery learning. Berikut ini proses pembelajaran di kelas kami. Kegiatan pendahuluan dimulai dengan kegiatan pembuka untuk membangun suasana pembelajaran yang aktif, menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu tentang menulis recount text dengan tema holiday dan juga outing class. Tahap pembelajaran yang pertama yaitu stimulation. Guru membagi peserta didik ke dalam kelompok sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Kemudian mereka diajak mengunjungi MiGrid. Kami juga mengajak kakak kelas sebagai model, diharapkan dapat menumbuhkan motivasi dan rasa percaya diri peserta didik. Tahap kedua yaitu problem statement. Peserta didik mengamati dan mengidentifikasi cara menulis recount text secara benar, secara berkelompok sesuai dengan corner yang mereka amati. Tahap ketiga yaitu data collection atau pengumpulan data. Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan dengan materi, tentunya secara berkelompok. Selanjutnya tahap keempat, peserta didik mengerjakan lembar kerja peserta didik secara berkelompok. Kemudian tahap kelima yaitu verification, perwakilan peserta didik mempresentasikan hasil pekerjaannya dan guru membimbing jalannya presentasi. Oke, bagaimana tadi di Comic Corner? Di Comic Corner di sana menceritakan tentang pengalaman seseorang yang pergi berlibur ke Yogyakarta. Di sana dia
tahap ke-6 yaitu generalization atau menarik kesimpulan. Guru bersama peserta didik menarik kesimpulan dengan model tanya jawab tentang bagaimana menulis recount text yang benar. Selanjutnya, guru memberikan penilaian secara berjenjang sesuai dengan kemampuan awal mereka. Bagi peserta didik yang memiliki kemampuan belum memahami simple past tense dengan baik dan benar, yaitu tata bahasa utama dalam recount text, mereka diberi tugas untuk menulis recount text dengan jumlah 1 kegiatan. Sementara bagi peserta didik yang sudah memahami simple past tense dengan baik dan benar, mereka diberi tugas untuk menulis recount text dengan lebih dari 1 kegiatan atau 1 peristiwa. Bentuk karyanya pun dibebaskan. Hasil karyanya beragam sesuai dengan minat, kemampuan, dan gaya belajar peserta didik. Contoh dalam bentuk handmade, mereka bisa membuat recount text dalam bentuk tulisan tangan pada kertas dan dihias sesuai dengan keinginan mereka. Ataupun dalam bentuk digital, contohnya seperti video, komik digital, file PDF, file gambar, dan lain sebagainya. Kemudian pada akhirnya karya mereka selesai, mereka bagikan di media sosial yang mereka miliki, pada mini gallery of recount text, dan juga pada mading sekolah. Ibu bapak guru, praktik baik ini terbukti telah meningkatkan kompetensi menulis recount text di kelas kami. Media pembelajaran mini gallery ini dapat diterapkan pada mata pelajaran lainnya, tentunya dengan adaptasi yang seperlunya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi ibu bapak guru semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.